Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjutkan kuliah pembelajaran tentang program MATLAB. Pada pertemuan ini kita lanjut dengan mempelajari instruksi pilihan. Sebelumnya kita sudah ada belajar tentang instruksi pilihan if, ya. Jika, sekarang case. Nah, untuk case ini digunakan sebagai instruksi pilihan yang dipakai untuk memilih suatu proses dari beberapa kemungkinan proses. Dalam ilustrasinya, nilai 1 akan melakukan proses 1, nilai 2 proses 2, dan seterusnya. Kemudian setelah proses pilihan ini diselesaikan, maka ditutup dengan end case-nya. Jadi case-nya diselesaikan. Jadi dalam pilihan ini, proses yang akan dikerjakan ada beberapa pilihan. Oke. Nah, contohnya dalam sederhananya, ini yang CLC selalu kita gunakan untuk membersihkan command window kita, kemudian display. Yang mau display adalah pilihan. Tulisan pilihan ini, kemudian display nanti akan ditampilkan 1 jeruk, 2 mangga, 3 sirsak. Nah, P input, maka pilihannya kita buat apa? Oke, jadi di sini akan ditulis switch. Oke, switch P. Nah, baru nanti case pertama. Jadi switch ini adalah untuk menentukan pilihan yang mana. Ya, jadi kalau case-nya 1, maka pilihan Anda jeruk. Case 2, pilihan Anda mangga. Case 3, pilihan Anda sirsak. Prosesnya itu ada di sini. Kalau di sini hanya display dan input. Nah, prosesnya di sini yang menentukan mana pilihannya, itu bukan dari sininya. Oke. Nah, sekarang kita coba menjalankan program ini. Nah, saya akan copy saja. Oke, copy. Nanti kita lihat penjelasannya. Oh, salah. Edit. Oke, kita copy di text editornya. Kemudian kita simpan dengan nama kuliah 5. Kuliah _5. Save, simpan. Baris pertama CLC, yang fungsinya selalu saya ingatkan adalah untuk membersihkan command window. Jadi kalau ini kita jalankan step per step. Oke. Nah, yang pertama kita akan membersihkan window ini. Step berikutnya, langkah berikutnya adalah display pilihan. Jadi tag pilihan ini akan di display. Oke. Maka muncul pilihan, kemudian display kedua akan memunculkan tag 1 menunjukkan bahwa jeruk, 2 menunjukkan mangga, 3 menunjukkan sirsak. Oke, kita klik. Kemudian di sini muncul tulisannya 1 jeruk, 2 mangga, 3 sirsak. Nah, baru inputnya. Inputnya kita memilih pilihan apa? 1 misalnya. Oke, enter. Jalankan. Oh, ini enter dulu. Oke. Nah, switch P, karena pilihannya variabel yang kita buat adalah P,
Jadi switch P ini mau dipilih kemana? Kalau case 1, maka dia akan menampilkan jeruk. Case 3, nah di sini kita lanjutkan step berikutnya, maka case 1 disimpan, baru di display, kita mau display apa? Jadi pilihannya jeruk, karena pada pilihan di input tadi kita masukkan 1. Nah, kemudian dia selesai. Yang duanya tidak dipilih. Oke. Maka selesai. Nah, sekarang kalau kita jalankan secara umum, kuliah 1 dijalankan case. Nah, kita masukkan pilihannya berapa? 3. Enter. Nah, langsung keluar pilihan Anda sirsak. Jadi sederhananya seperti itu menggunakan switch case pilihan, instruksi pilihan. Nah, kemudian contoh program aplikasinya. Nah, penentuan gaji berdasarkan golongan. Ini contoh biasanya digunakan oleh bendahara atau orang akuntansi. Oke, golongan 1 gajinya 2.500.000, golongan 2 3.500.000 dan seterusnya. Nah, struktur datanya nama, golongan, gaji. Variabelnya nama disingkat NM, itu boleh apa saja, terserah. Kemudian kalau nama ini tag, kalau golongannya golongan 1 2 3 numerik, gajinya dalam bentuk angka juga numerik. Jadi yang menjadi input adalah nama golongan, sementara output yang diinginkan adalah gajinya berapa. Programnya input data, input NM, nama, input golongan. Nah, untuk gaji golongan 1, ya, ini dalam hal ini kita buat case-nya adalah golongan. Ya. Nah, ini kita lihat kode MATLAB-nya, penjelasannya mungkin di sini, di kodenya. Oke. Nah, ini kita tutup, Ctrl R. Contoh-contoh di kuliah 5 ini kita buat di sini semua, yang tidak perlu di atas kita tutup. Oke. Nah, ini penjelasannya. Yang pertama NM, ini boleh apa aja, kita bisa juga menulis lengkap untuk memudahkan mengingat. Nama, kemudian golongan, kita bisa lengkap juga, golongan. Nah, baru ini adalah untuk inputnya, kemudian prosesnya, switch, golongan. Nah, ini kalau kita mau ganti, ini juga harus diganti golongan. Oke. Nah, case pertama, gajinya 2.500.000, 3.500.000, 4.500.000, 5.500.000. Berarti di sini ada 1, 2, 3, 4. Tergantung dari case mana yang akan dipilih. Bagaimana menampilkan outputnya? Jadi, untuk instruksi case ini menggunakan switch antara golongan yang diinginkan dengan N. Kemudian display nama Anda, maka yang dipanggil adalah di sini harus nama, karena di sini kita definisikan variabelnya sebagai nama. Maka yang dipanggil juga harus nama. Kemudian fprint, di sini harus golongan. Nah, nama Anda, nama yang dipanggil, fprint, diminta garis baru, kemudian golongan Anda, 4 angka, tidak ada desimal, golongan. Kemudian fprint gaji Anda sekian. Oke, gaji Anda ini kita ganti dulu. Oke. Nah, ini programnya kalau kita jalankan. Jangan lupa di atas CLC untuk merubah, menghilangkan CLC. Kita jalankan.
kita pilih 2. Artinya kita akan memilih, harusnya nama Anda, golongan Anda 2. Tadi baris pertama tidak kelihatan. Nah, nama Anda 2, ini salah, kita ulang. Nama Anda misalnya Nayan. Oke, golongan Anda 4. Maka akan keluar nama Anda Nayan, golongan Anda 4, gaji Anda 5.500.000. Begitu kira-kira untuk contoh save. Nah, contoh case. Nah, sekarang kita coba. Ini sudah tadi dicoba berapa. Nah, ini ada beberapa latihan yang bisa digunakan untuk mencoba dengan beberapa pilihan. Rancanglah program komputer menu dengan pilihan menu sebagai berikut. Pilihan 1, program akan menghitung luas segitiga. Program akan menghitung luas persegi panjang. Program akan menghitung luas trapesium. Program selesai. Oke, bagaimana cara kira-kira gambarannya seperti ini? Nah, di sini case 1. Nah, di sini baru masukkan rumus lingkaran, rumus segitiga, rumus trapesium. Di sini selesai, berarti tidak ada lagi kosong. Jadi di sini inputnya variabel untuk menentukan untuk segitiga alas kali tinggi, berarti A, T, begitu juga dengan variabel-variabel yang lain. Nah, silakan dicoba. Nanti kita lihat di kelas bagaimana cara menggunakannya. Untuk instruksi perulangan for akan kita bahas pada video berikutnya.